Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar model pembelajaran. Tapi sebelumnya teman-teman, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu ada Aceh Musafa Muhtar. Yang kedua ada Adinda Rania Hairanisa Amani. Yang ketiga ada Imas Fatona. Yang keempat ada Muhammad Aziz Nurrahman. Yang terakhir ada Rahmatika Ameliani. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kami akan membahas mengenai konsep dasar model pembelajaran. Ada apa aja sih? Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran dalam ragam pengetahuan. Yang kedua, pengertian model pembelajaran. Yang ketiga, perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis model pembelajaran. Yang terakhir, fungsi model pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam menghadapi era pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian model dalam ragam pengetahuan. Menurut KBBI, model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Model dalam ragam pengetahuan diantaranya adalah 1. Model pembelajaran kooperatif adalah model yang menyajikan materi ajar dengan cara mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua adalah model pembelajaran kontekstual. Adalah model yang menghubungkan materi ajar dengan konteks kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah model pembelajaran problem solving. Adalah model yang mempelajari memecahkan suatu masalah. Yang keempat adalah model pembelajaran langsung. Adalah model yang menyajikan pengetahuan yang menjurus secara langsung. Yang kelima adalah model pembelajaran berbasis masalah. Adalah model yang merangsangkan kemampuan berpikir yang tinggi peserta didik. Yang keenam adalah model pembelajaran masalah terbuka. Adalah model yang memecahkan masalah dengan beragam pemecahan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengertian model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengkerucut pada tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas lagi cakupannya. Ada berbagai definisi menurut pakar tentang metode pembelajaran. Nah, kali ini saya akan membukakan definisi metode pembelajaran menurut Trianto. Apa sih kira-kira? Jadi, menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, dan yang kelima yaitu model pembelajaran. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pendekatan itu sendiri. Pendekatan yaitu sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan menuju kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ada pendekatan tujuan pembelajaran, pendekatan konsep pembelajaran, pendekatan lingkungan, pendekatan inquiry, pendekatan penemuan, pendekatan proses, pendekatan interaktif, dan pendekatan pemecahan masalah.
Yang kedua, apa itu strategi? Strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran yaitu materi atau prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada pendidik atau siswa. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Banyak metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya ada metode ceramah, metode diskusi, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengenai teknik pembelajaran. Apa itu teknik? Teknik yaitu cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Contohnya, guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan dalam melalui berbagai teknik pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis model pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran ini menurut Joyce dan Noel dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Yang kedua yaitu Personal Model atau model pribadi. Yang ketiga ada Social Interaction atau model interaksi sosial. Dan yang keempat yaitu Behavioral Model atau model perilaku. Nah, kembali lagi pada poin yang pertama, yaitu Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Nah, model pembelajaran pemrosesan informasi ini adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Model ini berdasarkan pada teori belajar kognitif sehingga model tersebut berorientasi pada kemampuan siswa untuk memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuan tersebut. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru atau model ini berkenaan dengan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir produktif serta berkenaan dengan kemampuan intelektual umum. Yang kedua itu ada personal model atau model pribadi. Nah, model pembelajaran personal ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model ini bertitik tolak pada teori humanistik, yaitu berorientasi pada pengembangan individu yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Nah, yang ketiga itu ada social interaction model atau model interaksi sosial. Model interaksi sosial merupakan model pembelajaran yang menekankan proses pembelajarannya ini pada hubungan individu dan sosial kemasyarakatan. Model ini merupakan model yang beranjak pada pandangan bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas dari realitas kehidupan. Karena individu itu tidak mungkin melepaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain. Nah, proses pembelajaran dalam model ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antara masyarakat terhadap orang lain, bersifat demokratis, bekerja secara produktif dalam masyarakat, dan dapat menerima perbedaan. Teori belajar utama yang mendukung model pembelajaran ini adalah teori belajar Gestalt atau field theory. Yang keempat yaitu ada behavioral model.
atau model perilaku. Model pembelajaran perilaku adalah kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik yang didasari pada tanggapan atau reaksi peserta didik terhadap rangsangan atau lingkungan. Model ini berdasarkan pada teori belajar behavioristik dengan mengembangkan sistem efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar bahwa tugas-tugas belajar itu dapat membentuk tingkah laku siswa. Model ini berpandangan bahwa tugas-tugas harus diberikan dalam bentuk bagian-bagian kecil yang berurutan dan mengandung perilaku khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Patona. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi model pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Nah, secara umum, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi para pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, namun di masa pandemi ini proses pembelajaran pasti sangat terganggu ya dengan adanya COVID-19. Pasti banyak kendala dalam proses belajar mengajar, diantaranya adalah lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota murid yang sangat minimalis. Nah, ini pasti sangat menjadi kendala ya, terutama yang rumahnya di pelosok pasti jaringan internetnya itu pasti sangat tidak terjangkau gitu ya. Harus pergi dulu kemana gitu ya, harus nyari-nyari jaringan gitu ya. Itu menjadi sangat kendala lagi dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu media pembelajaran yang digunakan para guru dominan menonton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Nah, ini sangat saya rasakan ya, karena adik saya juga sekolahnya itu secara online. Nah, ya, media pembelajaran yang guru lakukan yang guru gunakan itu kalau di sekolah adik saya itu hanya dalam WhatsApp saja gitu, tidak ada dalam media yang lainnya gitu. Jadi itu sangat monoton gitu ya. Yang selanjutnya yaitu karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau. Nah, ini karena proses pembelajaran sangat jauh gitu ya, proses pembelajaran jarak jauh, otomatis perilaku para murid itu sulit dipantau oleh para guru. Nah, di sini mungkin orang tua lah yang memantau perilaku anaknya agar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu tugas yang diberikan para murid menumpuk. Nah, di sini saya juga sangat merasakan gitu, saya melihat adik saya dalam WhatsApp-nya itu hanya diberikan tugas-tugas saja oleh gurunya gitu. Jadi setiap pertemuan itu yang diberikan adalah tugas saja gitu. Tidak ada seperti video atau yang lainnya gitu, hanya tugas-tugas saja. Jadi sangat menumpuk gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu penyerapan materi pelajaran sangat minimalis. Nah, tentunya ya karena secara online gitu ya. Terus kalau guru hanya memberikan pembelajaran lewat WhatsApp saja, tentunya penyerapan materi sangat kurang ya, sangat minimalis. Nah, namun kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini. Kita harus mencari solusi yang bisa dilakukan melalui model pembelajaran yang bisa meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam situasi pandemi saat ini. Nah, menurut pakar itu ada 6 metode pembelajaran yang paling efektif dalam situasi pandemi saat ini. Nah, yang pertama yaitu project based learning. Nah, metode ini diprakarsai oleh implikasi dari surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020.
Nah, metode ini memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa bergotong royong dan empati terhadap sesama. Nah, yang selanjutnya yaitu daring method. Nah, untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring ini bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif ya. Nah, metode ini bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui online. Dengan menggunakan metode ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing. Jadi agar bisa lebih aman ya kalau menggunakan metode daring ini. Nah, yang ketiga yaitu luring method. Nah, dalam artian metode pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan pastinya ya. Nah, dalam metode ini siswa akan belajar dengan secara bergiliran atau shift ya, agar menghindari kerumunan. Nah, kalau secara bergiliran pasti tidak terlalu banyak ya, jadi menghindari kerumunan. Dan jangan lupa harus mematuhi protokol kesehatan. Yang selanjutnya yaitu home visit. Nah, metode ini adalah di mana guru mengunjungi rumah siswanya untuk memberikan pembelajaran. Jadi dalam metode ini dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk sistem daring. Dan di sini juga guru dan murid harus mematuhi protokol kesehatan. Yang selanjutnya yaitu integrated curriculum. Nah, metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menetapkan metode ini, selain pengajar, dosen juga bisa melakukan kerjasama dan mengerjakan proyek, dan dosen juga diberi kesempatan untuk mengadakan tim teaching dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Nah, yang terakhir yaitu blended learning. Nah, dalam metode ini menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi secara tatap muka dengan menggunakan video conference yang kita sering lakukan saat ini ya. Kuliah itu secara online dari jarak jauh, tetapi juga bisa tatap muka melalui video conference atau melalui Zoom ya, melalui Meet gitu. Nah, mengingat wabah pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya, metode pembelajaran tersebut mungkin bisa dijadikan opsi untuk para pengajar yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran. Dengan adanya metode-metode tersebut, diharapkan pendidik dapat tetap berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar dalam proses pembelajarannya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf ya bila bising. Dan semoga sehat selalu. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum.